Gimana ya cara buatnya? Cara hitungnya gimana? Gini kali ya. Hai teman-teman, balik lagi di program Belajar Bersama. Tentunya kita masih bersama dengan Kak Krida yang akan mengajari kita matematika. Seperti yang Sandia bilang tadi, kita akan mengerjakan soal diagram batang. Nah, kali ini berhubungan dengan hewan dan juga buah. Seperti apa keseruannya? Kak Krida, yuk langsung aja kita mulai. Terima kasih Sandia. Nah, di sini tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari diagram batang. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian soal lagi, tapi dengan topik yang berbeda. Kita bisa lihat di sini ada banyak sekali buah-buahannya. Kita di sini punya apel, pisang, jeruk, anggur, dan pir. Nah, di sini dari semua gambar buah-buahan di sini kita harus membuat diagram batang. Nah, sebelum menggambar diagram batang, pastinya kita harus tahu berapa sih jumlah dari masing-masing buah yang ada di sini. Nah, di sini misi untuk teman-teman semua, silahkan saya berikan waktu untuk menghitung semua jumlah dari buah-buahan di sini. Silahkan, teman-teman di rumah juga silahkan untuk menghitung semua jumlah dari buah-buahan di sini. Oke, apakah teman-teman di sini sudah membuatnya? Sudah, Kak. Oke, nah di sini karena kalian sudah menuliskan semua jumlah dari buah-buahan tersebut, nah di sini saya ada tabel untuk memudahkan kita menuliskan jumlah dari buah-buahan tersebut sebelum membuat diagram batang. Nah, di sini siapa yang mau maju membantu saya? Saya, Kak. Oke, Karnel silakan maju ke depan. Nah, silakan untuk menuliskan kira-kira jumlah dari buah yang ada di gambar tadi ada berapa sih? Sudah, Kak. Oke, terima kasih Karnel. Berikan tepuk tangan untuk Karnel. Ya. Di sini kita bisa melihat ada 5 apel, 9 pisang, 6 jeruk, 3 anggur, dan 7 pir. Nah, setelah kita membuat tabel frekuensi di sini, kita bisa memindahkannya kepada diagram batang di sini. Nah, di sini yang agak susah dalam membuat diagram batang adalah membuatnya harus rapi dan pastinya harus terlihat menarik. Karena diagram batang di sini tuh tujuannya untuk membuat data lebih menarik. Nah, di sini siapa yang mau membantu saya? Aku, Kak. Oke, Sandrika, silakan maju ke depan. Nah, di sini Sandrika akan membantu saya membuat diagram batang sesuai pada tabel di sini. Silakan. Nah, kamu bisa menggunakan berbagai macam warna dalam membuat diagram batang. Ya. Oke. Pastikan dalam membuat diagram batang itu harus sesuai dengan angkanya. Selesai? Oke, kamu berdiri di sini dulu. Kamu berdiri di sebelah. Saya mau tanyakan kepada teman-teman yang di sini, apakah jawabannya sudah benar? Benar, Kak. Oke, berikan tepuk tangan untuk Sandrika. Kamu boleh duduk. Terima kasih. Ya, di sini Sandrika menggambar diagram batang dengan berbagai macam warna. Dan itu pastinya sangat diperbolehkan karena diagram batang itu fungsinya untuk membuat data yang kita punya menjadi lebih menarik. Nah, di sini teman-teman di rumah dan teman-teman di sini boleh menggunakan spidol atau krayon atau pewarna lainnya. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke, saya akan berikan topik yang lain. Tadi sudah buah-buahan dan sekarang kita pindah ke hewan. Nah, di sini kita bisa melihat di sini kita punya tabel. Jadi kita tidak perlu menghitung hewan seperti tadi. Kita sudah punya jumlah di sini dan teman-teman harus membuat diagram batangnya. Dan selain itu kita juga harus menjawab pertanyaan yang ada di sini. Data hewan peliharaan yang dimiliki oleh siswa-siswi kelas 5B di Sekolah Tunas Bangsa. Nah, di sini apakah ada yang membantu saya membuatkan diagramnya? Pertama dari tabelnya dulu. Siapa yang mau membantu? Saya, Pak. Aryan. Oke, silakan ke sini. Saya sudah menggambarkan tabelnya di sini, jadi kamu tinggal tulis angkanya saja.
Oke. Jadi dari data yang ada, dari yang ada di situ. Oke. 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 Oke, sudah. Oke, berikan tepuk tangan kepada Aryan. Terima kasih Aryan sudah membantu saya. Silakan duduk. Nah, tabel frekuensinya sudah dan sekarang adalah membuat diagram batang. Nah, di sini yang sedikit challenging adalah karena kita menggambar di papan tulis atau nanti saat menggambar di buku kalian itu pastikan harus menggunakan penggaris. Jadi, untuk menggambar diagram batang, penggaris itu sangat diperlukan. Di sini adakah yang mau membantu saya? Saya, Kak. Oke, Kagum, silakan. Nah, di sini saya sudah siapkan banyak warna spidol. Kamu bisa menggambarnya dengan warna yang sudah saya berikan. Oke, silakan. Oke, kamu silakan tulis angkanya dulu ya, Kagum. Oke, ya. Untuk menuliskan angka, pastikan menuliskannya urut ya, dari bawah ke atas. Jadi itulah bagaimana cara kita menuliskan angka pada diagram batang. Oke, di sini Kagum sudah menuliskannya dan sekarang bisa mulai menuliskan hewan-hewannya dulu. Ya, jadi semua hewannya ditulis dulu. Oke, pastikan jaraknya tidak berbeda ya. Oke, karena tadi kita mulai dari kelinci, kita harus menggambarkannya kelinci dulu. Jadi urut. Oke, yang terakhir adalah hamster. Oke, sudah semua, Kagum? Sudah. Oke, saya mau tanyakan kepada teman-teman yang di sini, apakah diagram batang yang digambar Kagum sudah benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Kagum. Terima kasih, Kagum. Spidolnya bisa dikembalikan? Terima kasih. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, ada batang dengan jumlah yang berbeda-beda. Seperti yang sudah saya bilang ya, semakin tinggi batangnya, semakin banyak jumlahnya. Nah, dari diagram batang yang sudah digambar di sini, mana sih hewan peliharaan yang paling banyak dipelihara siswa-siswi? Kira-kira hewan apa? Kucing. Betul sekali ya. Kucing di sini memiliki batang yang paling tinggi dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Nah, hewan mana yang paling sedikit dipelihara? Kelinci. Kelinci, betul. Karena kelinci memiliki batang yang paling pendek. Di sini hanya 4 siswa yang memiliki kelinci sebagai hewan peliharaannya. Di sini apakah semuanya sudah jelas? Jelas, Kak. Oke, apakah teman-teman di rumah sudah jelas? Jelas, Kak. Oke, sudah jelas semuanya ya. Nah, untuk berikutnya saya akan memberikan kalian misi. Kalian akan mengerjakan secara berkelompok untuk membuat diagram batang sesuai dengan topik yang diberikan. Oke, nah saya kembalikan ke Sandia. Wah, ternyata belajar matematika itu mudah ya teman-teman. Apalagi kalau kita belajarnya bersama. Setelah yang satu ini, kita akan ada aktivitas seru berkelompok, membuat diagram batang dan melakukan survei. Teman-teman sudah siap? Jangan kemana-mana ya, tetap di Belajar Bersama.